Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas latihan yang ada pada layar di depan. Adapun perbedaan kita dengan latihan-latihan sebelumnya, itu adalah latihan kita kali ini itu tentang gambar isometri. Jadi seperti kawan-kawan ketahui, gambar isometri itu adalah gambar dua dimensi yang memiliki bentuk seperti tiga dimensi gitu. Jadi kalau kawan-kawan ketahui, itu ada isometri, di mana isometri itu memiliki sudut kemiringan ini itu adalah 30 derajat dan sisi sebelah kiri 30 derajat. Kemudian ada trimetri, kemudian ada dimetri. Baiklah, pada latihan kali ini kita akan coba membahas latihan 1, latihan 2, latihan 3, dan latihan 4. Setiap kolom yang ada pada latihan ini kita anggap itu memiliki jarak 10 mm. Maka kita bisa mengali jumlah kotak dikali 10 mm. Untuk settingan awal kita bisa menggunakan perintah DS. Jadi kita ketik DS, kemudian di sini akan keluar. Yang perlu kita perhatikan di sini itu adalah di bagian snap tipe di sini. Di mana snap tipe ini sendiri kawan-kawan bisa mengaktifkan itu adalah isometric snap. Ini tinggal kawan-kawan kan, maka tampilan gambar atau tampilan layar kita itu sudah memiliki kemiringan itu adalah 30 derajat. Kemudian pada saat kawan-kawan melakukan proses penggambaran, hal yang perlu diperhatikan itu adalah apakah kita menggambar di left atau di top atau di right. Jadi kita coba salah satu contoh itu adalah penggambaran dengan contoh soal nomor 1. Jadi di sini kita gunakan perintah line, kemudian kita arahkan kursor kita. Ini kan kursor kita bergerak secara bebas. Kita bisa mengaktifkan F8. Jadi kita aktifkan F8 itu tujuannya agar gambar atau garis kita itu memiliki sudut. Mohon maaf, ini ada sedikit terkendala tentang. Kemudian kita klik di sembarang tempat. Kemudian kita untuk meluruskan garis kita berada di sudut istimewa itu tinggal kita klik itu adalah F8. Maka garis kita bisa bergerak ke sisi bagian atas dan ke sisi bagian bawah. Maka kita hitung ke atas itu adalah 2. Maka kita isi itu adalah 20. Kemudian kita arahkan kursor ke sebelah kanan. Maka kita aktifkan di sini adalah isotop. Kita lihat arah kursor kita itu adalah bergerak ke sisi bagian kanan atas. Kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4. Maka dia 40. Kemudian dia ke atas, kita ganti lagi. Ini menjadi isometri left. Kemudian kita isi ke sisi bagian atas itu adalah 30. Kemudian ke arah belakang. Untuk memudahkan ini, kawan-kawan bisa menggunakan perintah F5. Jadi kawan-kawan tinggal mengklik F5, maka dia akan berubah ke arah yang kita inginkan. Di sini kita isi 20, kemudian ke bawah berarti 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita ganti itu adalah 50. Kemudian kita arahkan kursor kita ke endpoint tadi. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian atas dengan menggunakan perintah line. Kemudian kita arahkan kursor kita ke atas, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita isi ini adalah 70, ke atas itu adalah 20, kemudian sampai ke endpoint ini sendiri. Kemudian kita lanjutkan di bagian atas. Di sini itu ada kita isi 70, kemudian kita klik F5 agar dia berubah posisi, kemudian kita isi 20, kita arahkan ke endpoint ini sendiri. Kemudian kita turunkan ke bawah itu sejauh, kita gunakan perintah F5 sejauh 30, kemudian kita akhiri ke titik bagian sebelah kiri. Kemudian kita hubungkan garis ini dengan ke bagian sebelah kanan. Maka kalau kawan-kawan lihat, gambar kita sudah selesai untuk latihan yang pertama. Tinggal kita berikan di sini hatch agar nampak perbedaan. Kemudian di sini kita isi pattern ini, kita kasih kotak-kotak seperti ini. Kemudian kita klik semua dari garis ini sendiri. Mohon maaf, ini nampaknya ada kesalahan. Kemudian ini kita klik.
Oh, berarti ini ada sedikit kendala dari gambar kita ini sehingga dia tidak bisa kita hatch-kan. Oke, maka latihan pertama kita sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan latihan kita yang kedua, itu kita gunakan perintah line, kita arahkan kursor kita ke bagian atas, kita hitung dia 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia jaraknya adalah 50, ke bagian atas itu adalah 20, ke kiri itu adalah 20, kemudian ke atas itu kalau kita hitung adalah 20, ke kiri adalah 10, ke bawah itu adalah 20, ke kiri ini adalah 20, kemudian kita endpoint kan. Kemudian kita arahkan kursornya ke bagian atas dengan mengklik F5, kemudian kita isi 30. Ke atas ini adalah 20, kemudian ke akhir dari titik poin ini sendiri. Kemudian kita arahkan kursor ini, kita gunakan perintah F5, kemudian kita isi 20 ke atas. Kita gunakan lagi F5, itu adalah 20, ke kanan itu adalah 10, ke bawah, mohon maaf tidak ada ke bawah, kemudian kita klik ini, kemudian ini kita arahkan ke sini, dan ini kita hubungkan. Kemudian ini kita arahkan garisnya ke bagian atas, menggunakan F5. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dari hatch ini sendiri. Ini kita isi, ini kita isi. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar nomor 2 kita sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan gambar nomor 3. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita isi ini, kita rubah F5 itu adalah 60 ke kanan, ke atas. Itu kita klik F5, kemudian kita isi 20, kemudian ke bawah sini itu adalah 60, kemudian kita di sini kita endpoint kan. Kemudian kita lanjutkan ke bagian atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mohon maaf, ini kita geser terlebih dahulu. Kita isi ini adalah 60 ke bagian atas dengan mengklik F5 itu adalah 60 ke bagian atas. Itu adalah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 juga. Kemudian kita isi ke bagian kanan itu adalah 20. Ke bagian bawah itu adalah 40. Kemudian kita endpoint-kan ke titik ini. Kemudian kita lanjutkan ke bagian sebelah di sini. Kita gunakan ini ke bagian atas itu sebanyak 40. Kemudian kita endpoint-kan di sini. Kemudian kita lanjutkan ini ke atas. Kalau kawan-kawan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita naikkan ke atas itu adalah 60. Kemudian ke depan kita ganti F5 itu adalah 20. Ke bawah itu adalah 20 juga. Mohon maaf. Ini kursornya kita ganti F5 20. Kemudian kita akhiri poin ini sendiri. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian atas itu dengan F5 itu adalah 20. Ke bawah juga kita F5 kan lagi 20. Kemudian dia ke bawah kita ganti F5 lagi itu adalah 20. Kemudian kita endpoint-kan ke titik ini. Kemudian kita hubungkan dengan garis ke sini dan di sisi bagian bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan hatch. Kita klik di sisi bagian atas, bagian depan. Mohon maaf, ini kita ganti. Kemudian di sisi bagian ini. Oke, mohon maaf tidak bisa. Kemudian kita gunakan hatch lagi, kita klik ini. Kemudian kita klik ini, tidak bisa juga. Kemudian kita gunakan perintah hatch lagi, baru kita akhiri. Maka latihan kita juga sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan latihan yang keempat. Kalau kawan-kawan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita gunakan garis, perintah line, kemudian kita arahkan kursor kita itu adalah 60. Kalau ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Kita isi 50. Kemudian ke bawah, kita klik F5 kita. Ke bawah itu adalah 30. Kemudian ke sisi bagian belakang itu adalah 30. Ke bawah sini itu adalah 30. Kemudian kita akhiri ke titik endpoint sini. Kemudian kita lanjutkan dengan ke sisi bagian belakang itu adalah 1, 2, 3 itu adalah 60. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5.
ke atas kita klik F5, kita isi 50, kemudian kita endpoint-kan ke titik sini. Kemudian kita lanjutkan dari garis yang belakang ke bagian atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita isi 60, kemudian kita akhiri di sini. Kemudian kawan-kawan lihat, ini bisa kita turunkan ke sisi bagian bawah. Kemudian garis ini kita dari titik atas ke titik bagian bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian hatch di sisi bagian atas. Kemudian kita hatch lagi di sisi bagian kiri dan bagian depan. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar latihan isometri kita, baik itu latihan pertama, latihan kedua, latihan ketiga, latihan keempat. Jadi latihan kita untuk isometri kali ini itu adalah latihan dasar. Mudah-mudahan kawan-kawan dapat memahami latihan isometri kita pada kali ini. Mungkin sekian video tutorial kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin belajar AutoCAD secara otodidak. Mungkin sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.